Banyak yang ngira kalau bangun tidur nggak tegang itu cuma karena efek capek kerja biasa. Padahal ini bukan soal nafsu aja loh mas. Halo mas, balik lagi bareng aku Dr. Wani di channel Nguping Medis. Aku di sini mau ngajak kamu deep talk sebentar tentang satu tanda yang sering banget kita abaikan pas baru melek di pagi hari. Jujur aja, buat mas yang sekarang usianya masuk 25-40 tahun, lagi sibuk-sibuknya ngejar karir, sering lembur, sampai ngerasa burnout, mungkin nganggap absennya ereksi pagi itu hal yang lumrah karena saking capeknya. Tapi, aku mau kasih tahu satu hal penting. Ini bukan sekadar masalah kejantanan atau urusan ranjang aja. Ini adalah sinyal darurat atau red flag dari jantung dan pembuluh darah kamu yang mungkin lagi nggak oke karena beban kerja yang gila-gilaan. Kita sering banget fokus sama deadline kantor, tapi lupa dengerin apa yang lagi diprotes sama tubuh sendiri. Di video kali ini, aku mau bantu kamu paham kenapa alarm pagi yang satu ini begitu krusial buat kesehatan jangka panjang kamu sebelum semuanya terlambat. Yuk kita bahas dari hati ke hati. Halo mas, balik lagi sama aku Dr. Wani. Kita masuk ke sesi kelas anatomi tipis-tipis ya. Jadi begini, secara medis, fenomena bangun tidur tegang itu namanya Nocturnal Penile Tumescence atau NPT. Biar gampang, anggap aja ini tuh kayak sistem auto-check atau diagnostik internal alami yang udah terpasang otomatis di tubuh mas. Waktu mas lagi tidur nyenyak, terutama di fase REM atau fase mimpi, otak kamu itu sebenarnya lagi sibuk banget ngelakuin pemeliharaan rutin. Dia lagi ngetes, ini aliran darah ke seluruh tubuh masih lancar nggak ya? Pipa-pipanya ada yang mampet nggak? Nah, hasil tes visualnya itu ya si NPT tadi. Aku mau mas paham, kalau ini adalah cara paling jujur dari tubuh buat bilang, tenang mas, sistem hidrolik kita masih aman kok. Ereksi itu kan murni soal tekanan darah. Otak ngirim sinyal supaya oksigen masuk ke jaringan di sana, supaya tetap elastis dan sehat. Jadi, kalau mas bangun dan mendapati si junior lagi tegak berdiri, itu artinya sistem pompa dan pembuluh darah mas masih berfungsi dengan baik. Tapi bayangin kalau alarm pagi ini absen terus berminggu-minggu. Itu tandanya ada yang macet di dalam. Bukan cuma soal urusan ranjang ya, tapi ini kode keras kalau pembuluh darah mas mungkin mulai kaku atau menyempit, entah karena kolesterol atau stres kerjaan yang udah diambang batas. Ibarat mobil, ini tandanya cek mesinnya gagal terus tiap pagi. Serem kan? Mas harus mulai waspada kalau ini terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih si alarm pagi ini bisa sampai absen terus berminggu-minggu? Buat mas yang mungkin sekarang lagi ngerasa jadi pejuang korporat atau freelancer yang dikejar-kejar deadline sampai burnout, ini nih poin yang krusial banget buat mas simak baik-baik. Mas perlu tahu, tubuh kita itu punya sistem prioritas yang pinter banget. Kalau mas lagi stres berat, kurang tidur, atau pikiran lagi penuh banget sama urusan kerjaan yang gak ada habisnya, tubuh bakal memproduksi hormon yang namanya kortisol. Di dunia medis, kortisol ini kita kenal sebagai hormon stres. Masalahnya nih mas, si kortisol ini adalah musuh bebuyutan dari hormon testosteron kita. Logikanya begini, waktu mas lagi stres kronis atau burnout, level kortisol dalam darah bakal melonjak tinggi dan secara otomatis langsung nekan atau nurunin produksi testosteron mas. Padahal, testosteron inilah bahan bakar utama supaya mas bisa dapat ereksi pagi yang sehat. Jadi kalau bahan bakarnya aja lagi drop parah, ya wajar kalau mesinnya nggak mau nyala. Nggak cuma soal hormon, stres yang numpuk itu juga bikin pembuluh darah mas jadi kaku dan kehilangan elastisitasnya. Jadi, kalau pagi-pagi mas ngerasa si adik di bawah sana kok makin sering mogok kerja atau malah absen total, itu bukan cuma masalah sepele. Itu kode keras kalau kondisi internal mas lagi kritis. Ibaratnya, tubuh mas lagi kirim sinyal darurat. Mas, aku lagi krisis stres nih. Energi kita fokusin buat bertahan hidup dulu ya. Urusan tegang di bawah kita tunda dulu. Kalau kondisi burnout ini terus mas biarin tanpa ada perbaikan gaya hidup, mas jangan kaget kalau si adik juga bakal ikutan mogok kerja dalam jangka waktu yang lama. Karena bagaimanapun, kesehatan seksual mas itu adalah cerminan dari seberapa sehat mental dan fisik mas saat ini.
Tenang Mas, aku punya solusinya biar kamu nggak makin pusing dan overthink terus setiap bangun pagi. Yuk, kita mulai ambil kendali lagi atas tubuh kamu dengan lakuin 3 langkah perbaikan ini. Langkah pertama, ini yang paling sering disepelein, perbaiki jam tidur kamu. Mas harus tahu, produksi hormon testosteron itu puncaknya terjadi pas kita lagi tidur nyenyak atau fase R. Kalau Mas sering begadang atau tidurnya berantakan, pabrik hormon di tubuh Mas itu ibaratnya kekurangan bahan baku. Jadi, usahain banget buat tidur minimal 7 jam sehari supaya kadar hormon Mas stabil dan si adik dapat jatah pemulihan yang cukup setiap malamnya. Langkah kedua, yuk mulai gerak lagi dengan rutin olahraga kardio. Mas nggak perlu langsung angkat beban berat kok. Jalan cepat, jogging, atau berenang aja udah cukup banget buat ngelancarin aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke pembuluh darah kecil yang ada di sana. Ingat Mas, ereksi itu prinsipnya adalah soal aliran darah. Kalau pompanya kuat dan pipanya bersih, otomatis si adik bakal lebih siap sedia setiap pagi. Langkah ketiga yang nggak kalah penting, kelola stres kamu biar nggak keterusan burnout. Aku paham tuntutan kerjaan Mas pasti berat, tapi tubuh Mas bukan mesin yang bisa dipaksa terus-terusan. Luangin waktu buat hobi, meditasi, atau sekedar deep talk sama orang terdekat. Karena pas Mas tenang, hormon kortisol atau hormon stres bakal turun, dan disitulah fungsi seksual Mas bisa balik normal lagi. Ingat ya Mas, melakukan self-care itu bukan berarti Mas egois. Anggap aja ini adalah investasi paling mahal dan paling berharga buat masa depan kesehatan fisik, mental, dan tentu saja masa depan seksual Mas nantinya. Mas berhak untuk sehat dan merasa percaya diri lagi. Kalau Mas ngerasa info ini bermanfaat atau Mas punya pertanyaan seputar kesehatan pria lainnya, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, biar Mas gak ketinggalan edukasi medis yang santai tapi tetap akurat bareng aku Dr. Wani di Nguping Medis. Sampai ketemu di video selanjutnya Mas, tetap sehat dan semangat ya. Ingat ya Mas, tubuh kita itu nggak pernah bohong. Tubuh Mas punya cara sendiri buat kasih sinyal kalau ada sesuatu yang butuh perhatian lebih. Dan masalah morning wood ini adalah salah satunya. Ini bukan cuma soal performa, tapi soal kesehatan jantung, saraf, dan mental Mas secara keseluruhan. Jadi, tolong jangan dianggap remeh ya. Kalau dalam sebulan ke depan Mas sudah coba perbaiki pola makan, istirahat cukup, dan kelola stres, tapi tetap nggak ada perubahan, atau nggak ada tanda-tanda kehidupan di pagi hari, jangan ragu buat segera konsultasi ke dokter ya Mas. Mas nggak sendirian, dan lebih baik kita cari tahu penyebabnya sekarang daripada nanti. Kita bareng-bareng jaga kesehatan reproduksi Mas, supaya tetap prima dan percaya diri. Makasih banyak ya Mas, udah dengerin curhat medis aku hari ini. Aku harap informasi ini bisa bermanfaat buat keseharian Mas. Oh iya, kalau Mas merasa video ini membantu, jangan lupa klik subscribe dan share ke teman-teman Mas yang mungkin butuh info ini juga. Sehat-sehat terus ya Mas. Aku Dr. Wani dari Nguping Medis pamit dulu. Sampai ketemu di video edukasi selanjutnya. Sapa saya di komentar yuk. Tulis asal, usia, dan keluhan Bapak Ibu saat ini. Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan info medis terbaru.